Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi, jurusan Teknik Arsitektur UIN Al-Di Makassar. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil studio perancangan arsitektur 5 dengan bangunan bentang lebar dengan judul Water Space Aquatic Center di Kota Makassar. Jadi untuk desain kali ini saya mendesain Aquatic Center di Kota Makassar. Ada beberapa aspek atau ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mendesain Aquatic Center ini. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama seperti latar belakang, ada pendekatan arsitektur, ada tema, ada analisis, ada penentuan lokasi tapak, ada konsep bentuk, dan ada beberapa detail-detail untuk pengaplikasian konsep arsitekturnya. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah latar belakang. Apa sih latar belakang dari Aquatic Center, desain Aquatic Center di Makassar ini? Jadi untuk yang pertama itu latar belakang. Untuk prestasi Indonesia di bidang olahraga akhir-akhir ini semakin menurun. Selama ini Indonesia hanya mengandalkan cabang olahraga bulu tangkis dan sepak bola dan lain-lain untuk mengukir prestasi di pentas olahraga internasional. Namun, menurut kabar berita yang kami baca dari situs Olympic Games, olahraga bulu tangkis mulai tahun 2012, di mana saat itu Olimpiade dilaksanakan di Kota London, rencananya tidak akan dipertandingkan lagi. Isu ini jika benar terjadi, tentunya akan membuat Indonesia semakin kehilangan prestasi di pentas olahraga internasional. Seperti kita tahu, pada 5 pergelaran Olimpiade pada tahun 1992 sampai 2008, Indonesia selalu bisa mendapatkan 1 sampai 2 emas yang semuanya didapatkan dari olahraga bulu tangkis. Lalu jika bulu tangkis tidak lagi dipertandingkan, apakah Indonesia untuk kedepannya tidak mampu lagi mendapatkan emas Olimpiade? Dari sini kita melihat adanya suatu alternatif olahraga lain untuk mengembangkan olahraga Indonesia. Jadi maka dari itu, untuk meningkatkan minat olahraga warga Kota Makassar dan terkhususnya Indonesia, terkhususnya juga di Jalan Pandang Raya di Kota Makassar direncanakan adanya desain pembangunan aquatic center yang bisa menampung minat dan kebutuhan masyarakat dalam berolahraga air, agar nantinya untuk prestasi di bidang olahraga air Indonesia semakin baik. Nah, itu adalah latar belakang dari konsep desain aquatic center. Nah, yang kedua ada pendekatan arsitektur. Nah, untuk pendekatan arsitektur yang saya gunakan di sini adalah pendekatan arsitektur kontemporer, yang dimana arsitektur kontemporer merupakan arsitektur yang bersifat bangunannya kokoh, gubahan ekspresif yang dinamis, konsep ruang terkesan terbuka, harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang air, memiliki fasad transparan, kenyamanan hakiki, dan eksplorasi elemen landscape area yang terstruktur. Nah, itu adalah sedikit gambaran untuk arsitektur kontemporer. Kenapa saya menggunakan arsitektur kontemporer? Karena jika dilihat dari bangunan-bangunan sekitar site, untuk semua bentuk dan konsep desain bangunannya itu monoton. Jadi untuk membuat bangunan ini terkesan ikonik atau terkesan beda dari yang lain, maka kita menerapkan konsep arsitektur kontemporer, yang dimana untuk konsep arsitektur kontemporer di Makassar sendiri belum banyak ya untuk konsep arsitektur kontemporer. Nah, terus untuk yang ketiga ada tema. Nah, tema yang saya gunakan di sini adalah water space arsitektur. Nah, tema ini adalah konsep yang merujuk pada landscape yang dominan dengan unsur air. Unsur air ini memiliki sifat fisik yang unik melalui efek visual, efek sentuhan dan suara yang terdapat dirasakan oleh panca indera manusia. Keterkaitan tema dari judul sangatlah erat, di mana sebuah gedung aquatic center pada umumnya menuntut sebuah tempat dengan landscape yang memiliki suasana yang berunsur air, yang bersifat buatan dan dapat diterapkan di tema water space arsitektur. Nah,
Ini adalah tema. Terus bisa dilihat ini adalah beberapa referensi bentuk arsitektur kontemporer. Nah, terus kita beralih ke penentuan lokasi tapak. Nah, yang pertama untuk lokasi tapak ya sudah pasti berada di Indonesia, tepatnya di Kota Makassar, Jalan Pandang Raya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah lokasi untuk perancangan desain aquatic center, yang dimana bisa kita lihat untuk nomor 1 ini ada beberapa view-view yang memperlihatkan bangunan-bangunan atau jalan-jalan di sekitar site. Terus yang ketiga ada site research-nya. Untuk site research di sini ada beberapa poin, yang dimana poin pertama ada site future, ada space boundary, ada uniqueness site, ada trace layering, ada scale, contour, texture, sama sirkulasi. Nah, yang pertama ada site future. Nah, untuk site future ini sendiri, yang pertama bisa kita lihat di sini ada beberapa area-area yang terdapat di sekitar site. Nah, yang pertama untuk yang pertama bisa kita lihat di Legend. Di sini terdapat Swiss Band Hotel, ada Stiamkop, ada Mal Panakukang, ada Dinas Pendidikan Makassar, ada Carrefour Panakukang, dan terdapat juga rumah sakit di sekitar site. Nah, jadi untuk di sekitar site memang ada beberapa bangunan-bangunan komersial penunjang untuk perancangan aquatic center kita nanti. Terus yang kedua ada space boundary. Nah, ya, untuk space boundary bisa kita lihat di sini terdapat gambaran batas-batas persil ruang atau batasan-batasan pada tapak yang akan dikelola nantinya, yang akan menjadi acuan untuk mendesain bangunan pada tapak karena akan sangat berpengaruh pada bentuk dan masing bangunan nantinya. Nah, untuk respon ke tapak itu dengan memaksimalkan semua luas lahan untuk didesain untuk memenuhi kebutuhan fungsi bangunan dan pengunjung. Terus yang ketiga ada uniqueness site. Bisa kita lihat di sini ada beberapa keunikan-keunikan yang terdapat di site. Ada hotel, ada pepohonan, ada jalan-jalan jalan utama, ada bangunan-bangunan komersial, ada bangunan-bangunan yang mendukung untuk bangunan aquatic center kita nanti. Terus yang keempat ada trace layering, yang dimana bisa kita lihat di sini gambaran untuk batas site, batas bangunan site, batas sirkulasi jalan dan pedestrian. Existing pada tapak yang dimana terdapat banyak sekali bangunan rumah masyarakat setempat dan fasilitas bangunan publik dan beberapa bangunan komersial lainnya. Nah, yang kelima di sini ada scale. Nah, untuk scale-nya sendiri bisa kita lihat gambaran skala antara tapak dengan bangunan inti. Nah, jadi di sini terdapat batas site dan masa bangunan, ada bangunan di sekitar site juga, ada sirkulasi jalan. Jadi untuk masa atau skala perbandingan bangunan yang terdapat pada tapak didesain memanjang agak lebih tinggi daripada bangunan rumah masyarakat setempat, sehingga bangunan yang didesain nanti akan terlihat menonjol dan mempermudah orang lain untuk mengetahui jenis bangunan tersebut. Nah, ini berhubungan tadi dengan arsitektur kontemporer juga dari pendekatan arsitektur kita, membuat bangunan ini menjadi ikonik dan mudah dikenali oleh masyarakat setempat. Terus yang keenam ada contour surface. Jadi kita bisa lihat untuk site-nya di sini, ini adalah potongan kontur dan potongan bangunan di sekitar site. Jadi kita lihat ada beberapa bangunan bangunan komersial yang lumayan tinggi, terdapat rumah-rumah masyarakat setempat dan jalur potongan kontur pada site. Nah, yang ketujuh ada texture color. Jadi untuk texture colornya sendiri di sini untuk nomor satu ini terdapat ada material-material panel, ada wire mesh, ada ACP. Nah, terus untuk yang nomor 2 ini di sini ada beberapa material-material yang digunakan seperti batu bata, ada kayu,
ada beberapa landscape. Terus yang ketiga di sini ada konkret, ada stone, ada keramik. Terus yang keempat ada untuk jalannya sendiri ada paving, ada aspal, ada kerikil. Terus untuk fasadnya ada beberapa bentuk fasad, bisa kita lihat di sini ada beberapa bentuk fasad yang terdapat di sekitar site. Terus untuk yang terakhir untuk site research, di sini ada untuk sirkulasi. Yang terakhir untuk sirkulasinya sendiri kita bisa lihat untuk respon kepada desain saya menempatkan untuk jalur masuk di sini di sebelah kiri site, terus untuk jalur keluar di sebelah kanan site. Terus untuk area bisa kita lihat legendanya di sini. Di sini ada jalan utama, jalur 2 arah. Di sini ada kendaraan bersifat sementara. Seperti maksudnya di sini bersifat sementara seperti ada Grab, ada misalnya angkot. Terus ada sirkulasi kendaraan parkir, ada sirkulasi pejalan kaki. Terus untuk yang selanjutnya di sini ada konsep bentuk. Nah, untuk konsep bentuk sendiri di sini sangat menarik, yang dimana untuk konsep bentuk sendiri saya mengambil bentuk dasar dari perahu pinisi dari Kota Makassar, yang dimana saya bisa kita lihat untuk ilustrasi perahunya, bentuk perahunya. Kemudian saya gabungkan dengan bentuk kotak, karena bentuk kotak itu efisien untuk ruang dalam dan luar pada saat pengolahan bentuk nantinya. Nah, pada saat setelah penggabungan antara elemen perahu dengan kotak tadi, kita dapatlah kemudian hasil penggabungan bentuk. Kemudian terbentuklah titik-titik pertemuan awal bentuk bangunan yang dibagi menjadi 3 level sesuai perencanaan bangunan 3 lantai. Nah, di sini sudah kelihatan beberapa level yang akan kita desain nanti sesuai dengan titik-titik pertemuan tadi, titik-titik pertemuan yang antara kotak dengan bentuk perahu tersebut. Terus selanjutnya menggabungkan setiap titik pertemuan menjadi satu kesatuan sehingga terbentuk form yang utuh mengikuti titik-titik yang sudah direncanakan. Nah, setelah kita dapatkan beberapa titik-titik pertemuan geometrinya, di sini kita gabungkan sehingga terbentuklah bentuk kasar dari bangunan kita. Nah, setelah itu setelah bentuk sudah terlihat, selanjutnya untuk lebih memperlihatkan bentuk bangunan, di sini saya akan menghilangkan beberapa garis pertemuan geometri bentuk agar lebih halus dengan mengurangi soften pertemuan pada garis. Nah, di sini bisa kita lihat untuk perbedaan antara yang sebelumnya dan setelahnya. Terus yang terakhir di sini, setelah bentuk terlihat, langkah selanjutnya adalah mengolah bentuk untuk menemukan bentuk fasad yang sesuai dengan konsep dengan membagi geometri garis sehingga terbentuk pola yang dijadikan bentuk fasad dan patokan. Bisa kita lihat untuk bentuk akhir dari bangunan kita seperti ini. Jadi sudah kelihatan bentuk bangunannya, sudah kelihatan bentuk struktur ataupun fasad untuk nantinya. Di sini kita bisa lihat untuk perspektif dari depan bangunan Aquatic Center. Untuk selanjutnya page kedua, di sini memperlihatkan ada tampak bangunan, ada site plan, ada potongan bangunan, ada denah bangunan dan perspektif interior. Nah, untuk potongan untuk site plan-nya sendiri bisa kita lihat untuk nomor 1 itu ada jalur masuk, nomor 2 ada parkir mobil, nomor 3 ada parkir motor, terus nomor 4 ada bangunan utama, terus nomor 5 ada water space sesuai dengan tema kita sebelumnya di konsep desain. Terus nomor 6 ada taman, nomor 9 ada water space lagi, terus untuk yang ke-10 ada jalur keluar. Nah, untuk denah bangunan, selanjutnya denah bangunan, yang pertama ada denah ke-1, yang dimana denah ke-1 sendiri di sini terdapat pas
entrance, kita masuk, kita sudah mendapatkan menemukan hall, ada resepsionis, ada lift lift dan tangga untuk sirkulasi vertikal, ada locker untuk pria dan wanita, serta toilet yang dipisahkan antara pria dan wanita untuk atlet-atlet nantinya. Terus untuk sirkulasi masuk untuk atlet dipisahkan antara pengunjung. Di sini adalah pengunjung dan di sini untuk atlet-atlet yang akan menggunakan fasilitas Aquatic Center ini. Nah, terus untuk lantai 2 di sini terdapat untuk lantai pertama belum saya jelaskan. Di sini ada kolam yang dimana saya buat desain kolam 2, yang dimana pertama untuk kolam olimpiade seluas 25 kali 50 meter. Terus yang kolam kedua ini untuk semi olimpiade 13 kali 25 meter. Nah, di sini juga terdapat tribun di lantai 1, terdapat tribun di sebelah kiri, di belakang juga ada tribun. Terus untuk lantai 2 di sini terdapat juga sirkulasi vertikal, tangga dan lift, dan locker serta toilet-toilet antara pria dan wanita. Terus saya menempatkan di sini ada kafetaria, ada dapur, ada gudang penyimpanan barang, ada gudang pendingin untuk makanan-makanan di kafetaria nantinya. Terus di sini juga ada tribun. Jadi tribun yang tadi di lantai 1 ini bersambung dengan tribun yang di lantai 2. Jadi sirkulasi untuk naik ke tribun ini, jadi kita lewat sini terus naik ke sini. Terus untuk yang ketiga, untuk lantai 3 di sini saya menempatkan area private untuk pengelola dari Aquatic Center ini. Jadi di sini tetap ada lift, ada sirkulasi vertikal, tetap ada locker pria untuk wanita. Tetapi yang lebih dominan di sini ada ruangan-ruangan sekat-sekat untuk pengelola di bangunan kita nantinya. Ada ruang manajer, ada ruang arsip, ada ruang istirahat. Nah, terus untuk fasilitas publiknya di sini ada gym, ada spa, ada ruang relaksasi. Di sini ada ruang latihan, ada beberapa ruangan staff, ada ruang sauna dan lain-lain. Dan di sini kita bisa lihat untuk void utama yang langsung menuju ke area kolam renang yang olimpiade. Di sini juga ada void. Terus bisa kita lihat untuk tampaknya. Untuk tampak bangunan di sini ada tampak depan. Nah, untuk tampak depan di sini bisa kita lihat ada beberapa saya tempatkan orang supaya kita bisa lihat perbandingan antara manusia dengan bangunan kita. Terus untuk saya aktifkan untuk shadingnya untuk melihat shading yang dihasilkan bangunan kita tersebut. Di sini ada tampak depan, ada tampak samping kiri, ada tampak samping kanan, ada tampak belakang. Terus untuk potongan bisa kita lihat di sini ada potongan AA, yang dimana di sini memperlihatkan ada potongan tribun, ada potongan kolam renang, ada potongan dari struktur kita, ada potongan sirkulasi vertikal tangga, dan memperlihatkan bentuk-bentuk struktur di dalam bangunan. Terus untuk potongan BB terdapat sama dengan yang potongan, terdapat potongan kolam renang yang olimpiade serta potongan struktur dan tribun. Terus untuk potongan CC terdapat potongan tribun, struktur, void. Terus untuk potongan DD juga sama juga dengan potongan CC, terdapat potongan kolam, potongan struktur dan tribun, potongan void. Nah, bisa kita lihat di sini ada perspektif dari water space Aquatic Center ini untuk interiornya. Terus untuk page ketiga, yang dimana yang pertama ada detail pengaplikasian dari desain ini, aplikasi desain konsep
kontemporer menggunakan material baja sebagai struktur dan bentuk fasad yang bagus untuk diekspos sehingga terkesan terbuka. Nah, untuk pengaplikasian konsep arsitektur kontemporer bisa kita lihat karena rata-rata konsep arsitektur kontemporer itu menggunakan baja, menggunakan material-material yang terekspos seperti beton, baja, kayu. Nah, terus untuk yang kedua ada penggunaan material penutup atap beton yang digabungkan dengan struktur baja, merupakan konsep desain dari arsitektur kontemporer dan penutup bangunan kaca sehingga terkesan luas dan terbuka. Nah, itu sesuai dengan konsep kita. Terus penggunaan material eksos beton, bertulang, material kayu bisa kita lihat dari gambaran tersebut. Terus selanjutnya ada aksonometrik. Di sini memperlihatkan yang pertama di sini memperlihatkan untuk level pertama, memperlihatkan ada fungsi utama yaitu kolam renang, terdapat tribun, hall, area private, area locker, sirkulasi vertikal. Terus untuk yang lantai kedua memperlihatkan area tribun, area private, locker, ada area cafe, ada sirkulasi vertikal dan void. Terus untuk lantai ketiga bisa kita lihat memperlihatkan juga area private pengelola, area fitness, gym, spa, area relaksasi dan area sauna. Terus untuk selanjutnya memperlihatkan bentuk struktur utama yang digunakan dengan material baja UF yang bentuknya mengikuti garis pertemuan geometri tadi di konsep bentuk. Terus untuk hasil akhir bisa kita lihat memperlihatkan bentuk selubung fasad bangunan dengan bentuk atap dan material utama kaca beton ditambahkan dengan skylight. Jadi untuk bangunannya sendiri ini menggunakan skylight dan kaca sehingga bangunan kita terkesan terbuka, luas dan cahaya sangat cukup untuk masuk ke dalam bangunan. Terus untuk terlihat untuk lapisan kedua fasadnya di sini bisa kita lihat sengaja saya desain seperti ini supaya semua bangunan-bangunan yang private di bangunan kita itu tetap tertutup. Jadi area ini adalah area yang menutupi area private. Jadi di sini adalah area private dan di sini ada area public. Jadi untuk area public kita buat terkesan terbuka sehingga cahaya sangat cukup untuk masuk ke dalam bangunan. Terus untuk yang terakhir bisa kita lihat di sini ada water space, aquatic center dari desain kita. Di sini ada potongan lingkungannya, memperlihatkan ada gambaran pohon, ada beberapa potongan dari bangunan tersebut. Nah, mungkin sekian untuk presentasi saya. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya dari Studio Perencanaan Arsitektur 5. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada dosen pembimbing Pak Ibrahim yang telah membimbing mahasiswa-mahasiswanya untuk mendesain arsitektur perencanaan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.